Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir diduga mengantuk, dam truk di Kota Serang terjun dari ruas tol timpa mobil dan motor, 5 orang terluka. Bendahara desa di Kabupaten Serang bawa kabur dana desa, pembangunan desa terancam bangkrut. Tidak terima di PHK, mantan karyawan di Cikande ajak preman mengamuk di dalam pabrik. Sejumlah pengendara dan warga yang sedang berada di sekitar terowongan Trondol, lingkungan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang, berhamburan keluar rumah setelah kendaraan jenis dam truk besar terjun dari jalan ruas tol Tangerang Merak yang berada di atas terowongan. Sejumlah warga pun panik karena truk menimpa pick-up dan sepeda motor. 5 orang terluka dalam kejadian tersebut. Mereka yakni sopir pick-up, pengendara motor, dan warga sekitar yang biasa ikut mengatur lalu lintas di sekitar lokasi. Korban yang mengalami luka berat langsung dievakuasi warga dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat dam truk melaju dari arah Serang menuju Merak. Diduga sopir mengantuk, truk menabrak pagar pembatas, berpindah ke jalur yang berlawanan hingga menabrak batas jalan tol dan terjun ke underpass. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga sudah mengamankan sopir truk. Kejadian telah terjadi kecelakaan KR dam truk. Untuk kronologinya, KR dam truk berjalan dari arah Serang Timur menuju ke arah Merak. Setiba di TKP, menurut keterangan saksi dan pengemudi, itu mengantuk, lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A, itu menyeberang ke jalur B. Lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas ke bawah menimpa KR kendaraan pick-up dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sari Asih. Untuk data korban sendiri kami belum memastikan, kami hanya mendapatkan info baru 5 korban luka-luka. Saat evakuasi, polisi juga mengalihkan arus lalu lintas yang melewati terowongan Trondol untuk menghindari kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Banten menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten saat berlangsungnya rapat paripurna Hari Ulang Tahun ke-25 Provinsi Banten tanggal 4 Oktober. Unjuk rasa yang digelar mahasiswa ricuh saat polisi memblokade dan memborder mahasiswa saat menerobos pagar betis polisi. Mahasiswa juga berorasi dan membakar ban bekas di depan gedung DPRD Banten. Mahasiswa menilai kemiskinan dan kesehatan serta pengangguran di Banten masih tinggi. Mereka juga menyoroti kebijakan Gubernur Banten Andra Soni yang memotong BPJS untuk warga miskin sebesar 19 miliar rupiah. Mahasiswa juga mempertanyakan kasus Situ Rancagede yang kalah di PT UN Jakarta oleh salah satu perusahaan kawasan industri di Cikande. Mahasiswa membawa 25 tuntutan terhadap pemerintah Provinsi Banten.
hari ini kita membawa banyak tuntutan. Kita menyesuaikan dengan hari ulang tahun Banten ke yang 25 tahun, maka kita membawa sekitar 25 tuntutan. Di mana tuntutan yang kita bawa terutama adalah bagaimana pemerintah Provinsi Banten ini harus mewujudkan birokrasi pemerintahan yang clean and good government. Itu yang pertama. Kemudian hari ini kita melihat bagaimana Provinsi Banten banyak sekali ditemukan persoalan-persoalan yang terjadi. Mulai dari persoalan kemiskinan yang tidak pernah bisa ditangani, kemudian persoalan pengangguran yang tidak pernah selesai, hingga akhirnya ini memicu bagaimana watak pemerintahan Provinsi Banten. Belum lagi persoalan-persoalan di sektor bidang di Provinsi Banten seperti persoalan kesehatan, kemudian persoalan pendidikan, dan persoalan-persoalan lainnya. Kita melihat bagaimana kemarin pemerintah Provinsi Banten memangkas bantuan sosial dan BPJS Kesehatan, di mana ini justru memicu problematika yang panjang bagi masyarakat. Pemotongan anggaran tersebut ini bertujuannya untuk apa, dan akibat dari pemotongan BPJS dan bantuan sosial ini mengakibatkan gejolak di masyarakat. Seperti yang kita lihat, terjadi kematian bayi, kemudian kematian akibat dari ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Sedangkan Gubernur Banten menyikapi pemotongan BPJS untuk warga miskin karena ada beberapa daerah secara fiskal sudah mampu membayar BPJS warganya. BPJS itu adalah gotong royong. Jadi BPJS-nya juga dituntut untuk mengoptimalkan yang mandiri, ya, karena banyak pegawai, banyak yang lain-lain. Jadi jangan hanya mengandalkan dari pemerintah, tapi pemerintah punya komitmen untuk terus menjaga universal coverage prioritas Provinsi Banten. Namun renteng yang dimaksud ini adalah ada beberapa daerah yang memang memiliki fiskal lebih baik daripada daerah yang lain, sehingga mereka juga harus ikut karena warga mereka juga banyak. Dan intinya adalah koordinasi, kolaborasi antara pemerintah daerah, antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota itu harus kita terus perkuat dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mahasiswa menilai kebijakan pembangunan di Provinsi Banten masih belum menyentuh lapisan masyarakat bawah. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kota Serang. 4 Oktober menjadi hari yang bersejarah bagi masyarakat Banten. Sejak tahun 2000, Banten melalui keputusan Kementerian Dalam Negeri resmi membentuk provinsi dengan otonomi tersendiri. Hal ini diperingati menjadi lahirnya Provinsi Banten yang terbilang masih muda, yakni 25 tahun. Berbagai organisasi pemerintah di Provinsi Banten berkumpul untuk menghadiri sidang paripurna, mendengarkan pidato gubernur dan tokoh pembentuk Provinsi Banten. Isu kesehatan, infrastruktur, dan berbagai pelayanan dasar lainnya menjadi concern lebih dalam agenda sidang tahun ini. Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, mengatakan implementasi visi misi Gubernur Banten yang pernah disampaikan dahulu dinilai cukup terlaksana. Ia menyampaikan hari lahir Banten harus dijadikan momentum introspeksi diri pemerintah dalam melayani masyarakat. Hari ini Pak Gubernur, alhamdulillah paripurna hari jadi Provinsi Banten yang ke-25 ini dihadiri juga oleh Jaksa Muda Bidang Intelijen, Prof. Reda, Fani, dan juga seluruh pemirsa kejaksaan dalam rangka kami memberikan penghargaan atas inovasi dan gagasan terkait dengan ikut serta membangun percepatan pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit Adiaksa di Banten. Yang kedua juga hari ini menjadi sebuah refleksi untuk introspeksi diri kami 25 tahun Provinsi Banten dalam rangka memperkuat struktur pembangunan di Provinsi Banten. Gubernur Banten Andra Soni beserta wakilnya juga turut hadir dalam sidang paripurna ini. Gubernur dan wakilnya menyampaikan berbagai prestasi dan capaian pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ia menjabat.
Andra menyampaikan pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Provinsi Banten dengan membuka tempat pembuangan akhir. Kejadian luar biasa yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup karena ditemukannya zat radioaktif di Cikande, Kabupaten Serang, membuat pemerintah Provinsi Banten gusar. Yang terkait kejadian luar biasa radioaktif di Cikande, ada tanggapan Pak Gub? Kami telah melakukan beberapa rakor ya, dan terkait dengan penanganan ini telah ditarik oleh Kabareskrim, kemudian juga di bawah koordinasi Kemenko Pangan ya. Harapan kita tentu ini segera bisa diatasi karena sesuatu yang terkontaminasinya dengan cesium 137 ini sangat memengaruhi banyak hal nanti. Dari Pemprov sendiri ada tindakan nggak Pak? Pemprov tidak mempunyai pengalaman untuk menangani radioaktif sehingga kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini BRIMOB dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Banten tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Barreskrim Polri. Kejadian ini dapat berdampak kepada iklim investasi di Provinsi Banten. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.